Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 396.1. Garis keturunan naga paling murni tidak diturunkan. Seiring dengan kenyataan bahwa naga merasa sangat sulit untuk berkembang biak, mereka tidak dapat mempertahankan jumlah yang cukup, dan perlahan-lahan kehilangan posisi mereka dalam sejarah. Meski begitu, beberapa garis keturunan naga yang tersisa masih sangat kuat. Mata emas Raja Naga Hitam di Tian adalah contoh yang sangat bagus. Dia bukan Raja Naga Emas atau Raja Naga Perak, yang sama-sama avatar Dewa Naga, dan dia juga bukan salah satu dari 9 putra Dewa Naga. Namun, dia masih bisa menjadi binatang buas nomor 1. Itu menunjukkan betapa kuatnya naga di zaman kuno. Saat ini, Penatua Suan telah berubah menjadi makhluk dengan tubuh kambing, wajah manusia, dan gigi dan cakar harimau. Dia telah mengambil bentuk putra kelima Dewa Naga, Taoti. Itu tidak akan mudah berurusan dengan Raja Naga Mata Emas Hitam, mengingat bahwa ia memiliki tingkat kultivasi lebih besar dari 800.000 tahun. Penatuamu tidak bisa melakukannya di masa lalu, dan itu bahkan lebih mustahil sekarang. Namun sebelum penatuamu meninggal, dia telah mengkonfirmasi Penatua Suan sebagai penggantinya. Bahkan, pernah ada perdebatan di Paviliun Dewa Laut tentang masalah ini. Ya, Penatua Suan adalah yang terkuat setelah penatuamu. Namun, dia seorang pecandu alkohol dan jorok. Dalam hal mengelola akademi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Elder Song. Sebagai hasilnya, banyak penatua pernah menyarankan agar Penatua Song harus menggantikan posisi sebagai Master Paviliun Dewa Laut dan mengambil kendali akademi. Namun, penatuamu menggunakan satu alasan untuk menolak pendapat semua orang, dan menegaskan Penatua Suan sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut. Alasan ini adalah garis keturunan dari jiwa bela diri Penatua Suan. 100 tahun yang lalu, penatuamu kalah dari Raja Naga Hitam Mata Emas di Tian. Setelah kehilangan itu, dia memikirkannya dengan seksama. Mengingat bahwa kemampuan di Tian bahkan di atas Ultimate Douluo, yang menempatkannya setengah langkah ke ranah dewa, apa cara terbaik untuk mengekangnya? Garis keturunannya telah membawanya ke puncak rantai makanan di benua Douluo. Hampir mustahil untuk melampaui dirinya dalam hal garis keturunan. Kemampuan di Tian adalah Ultimate Darkness. Bahkan Ultimate Ice Huo Yuhao tidak bisa mengekangnya. 100 tahun yang lalu, penatuamu tidak menyangka akan memiliki murid di masa depan yang memiliki Ultimate Ice. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan terlalu berharap. Itu karena Huo Yuhao harus berkultivasi sampai dia menjadi Douluo utama. Kalau tidak mungkin dia bisa melawan Ditian. Sejak saat itu, penatuamu telah menggunakan semua upayanya untuk memelihara Penatua Suan. Hanya ada satu cara untuk mengekang Ditian, mulai dari garis keturunannya. Tidak peduli seberapa kuat garis keturunan di Tian, dia masih naga. Di antara semua naga, mereka yang memiliki garis keturunan yang lebih tinggi darinya adalah Raja Naga Emas dan Perak, serta 9 putra naga dewa. Godly Taoti Bull milik Penatua Suan berisi bagian dari garis keturunan putra kelima Dewa Naga, Taoti. Hanya saja garis keturunan ini tidak lengkap. Meskipun sangat kuat, itu masih kalah dengan garis keturunan di Tian. Penatuamu dan Penatua Suan tidak dapat melepaskan keterampilan fusi. Namun, hal-hal menjadi berbeda ketika kehidupan penatuamu mendekati akhir, dan dia hanya dibiarkan dengan kekuatan rohnya dan bagian dari kekuatan jiwanya. Penatuamu bisa memasuki tubuh Penatua Suan menggunakan kekuatan spiritual dan jiwanya yang sangat besar sebagai Ultimate Douluo dan dengan paksa menekan bagian banteng dari jiwa bela dirinya. Dia sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan potensi penuh dari garis keturunan Taoti Penatua Suan, yang menuntun pada adegan saat ini. Sampai batas tertentu, Penatua Suan seperti Taoti yang telah turun sekarang. Bahkan dengan kemampuan di Tian, dia terkejut ketika dia melihat perubahan yang Penatua Suan alami. Dia telah hidup di dunia ini selama beberapa ratus ribu tahun. Meskipun bagian dari 800.000 tahun kultivasinya dicapai melalui berbagai metode, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa ia adalah binatang jiwa tertua di benua. Dia secara pribadi telah melihat 9 putra Dewa Naga sebelumnya, dan secara alami bisa mengenali tampilan Taoti. Dia tertegun, dan teringat bagaimana naga telah memerintah seluruh benua Douluo beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Paman Taoti, benarkah itu kamu? Ditian sedikit gemetar, dan dia menjadi gelisah.
Ketika dia melihat sosok yang kuat ini dari masa lalu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya bahkan dengan kultivasinya. Namun, dia segera bisa mengatasi keterkejutan awalnya. Tidak, kamu bukan Paman Taoti. Bajingan, beraninya kalian melakukan penghujatan seperti itu. Ditian meraung dengan marah, dan timbangannya mulai berdiri. Cahaya ungu memenuhi mata emasnya, dan awan gelap dan suram berubah ungu pada saat ini. Seluruh langit tampaknya berada di ambang kehancuran, dan seluruh dunia sepertinya akan hancur di bawah amarahnya. Ini adalah kemampuan sejati Ditian, kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Namun, seberkas cahaya keemasan di sisi timur kota Shrek naik langsung ke langit dan mengenai tubuh Elder Swan. Cahaya keemasan bersinar di belakangnya dan membias keluar, membentuk penghalang emas lembut yang menyelimuti seluruh akademi. Tidak peduli berapa banyak Ditian mengamuk, dia tidak bisa mencapai 1 inci melewati wilayah 500 meter di langit di atas kota Shrek. Bahkan pasukan binatang buas yang menyerang menuju Shrek Academy dibelokkan oleh layar lembut, dan bahkan tidak dapat mengambil setengah langkah maju melaluinya. Ini adalah kekuatan yang datang dari pohon emas. Di bawah bimbingan Penatuamu, jiwa pohon emas dilepaskan. Beberapa Master Pavilion Dewa Laut sebelumnya telah memilih untuk menyatu dengan pohon emas. Di bawah dukungan kekuatan mereka, pohon emas melindungi Pavilion Dewa Laut, Akademi Shrek, dan bahkan kota Shrek. Kekuatannya telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Meskipun hanya bisa diambil di dalam kota Shrek, pohon emas adalah pelindung terakhir Shrek, dan keberadaannya adalah sesuatu yang bahkan kekuatan Ditian tidak bisa goyah. Jika Ditian adalah satu kaki kerana dewa, maka pohon emas sudah setengah dewa, mengingat kekuatan jiwa yang sangat besar dan energi yang dikandungnya. Hanya saja itu tidak memiliki kesadaran. Selain itu, ia pulih pada kecepatan yang jauh lebih lambat daripada manusia dan binatang buas setelah dikeringkan. Ketika gelombang binatang buas pertama tiba, pohon emas tidak digunakan karena sekte tubuh ada di sana untuk memperkuat Akademi Shrek. Namun, Penatuamu tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti kerahasiaan sekarang, mengingat situasi mereka saat ini. Kota Shrek akan dilenyapkan jika Ditian melancarkan serangan langsung terhadapnya. Kekuatan pohon emas tidak hanya melindungi Shrek. Pada saat yang sama, itu juga semakin melepaskan potensi garis keturunan Taoti Penatua Swan. Kekuatan Penatua Swan dan Penatuamu akhirnya menyatu ke tahap terakhir ketika kekuatan pohon emas mengalir ke tubuh Taoti. Seketika, tubuh Taoti mulai bersinar terang dengan cahaya keemasan. Kekuatan Ditian menyebabkan langit runtuh, sementara cahaya keemasan membantu memperbaiki langit. Bahkan di bawah tekanan mengerikan dari cahaya hitam keunguan itu, cahaya keemasan ini tetap sangat tangguh dan terus menyebar keluar. Tubuh Taoti juga perlahan tumbuh lebih besar. Ditian sepertinya merasakan sesuatu dan meraung marah. Dia mengguncang tubuhnya dengan kuat dan sayapnya yang besar terbuka. Cahaya dari sisik di tubuhnya redup sedikit sebelum mengembang. Tiba-tiba, langit membeku untuk sementara waktu. Bagian-bagian langit yang akan runtuh sebelumnya mulai menunjukkan celah. Dari celah-celah ini, kepala naga mulai menyembul keluar. Setiap kepala naga tampak identik dengan Ditian. Mereka membuka mulut mereka, dan capung hitam keunguan yang menakutkan memuntahkan ke arah Taoti. Ini adalah teknik utama yang menjadi spesialisasi Ditian, Myriad Dragon Flames. Serangan ini cukup kuat untuk memusnahkan seluruh kota. Namun, Penatuamu sudah mulai bersiap untuk menghadapi kemampuan Ditian 100 tahun yang lalu. Bagaimana Ditian berhasil dengan mudah? Taoti sudah tumbuh lebih besar dari Ditian. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya sebelum mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Sebagai salah satu dari 9 putra naga, garis keturunan Taoti secara alami lebih dekat dengan Dewa Naga daripada Ditian. Raungannya yang kuat tidak hanya menghentikan semua kepala naga yang memuntahkan bunga naga. Pada saat yang sama, semua binatang jiwa dengan garis keturunan naga merangkak di tanah, gemetar, dan tidak berani menentangnya. Sebuah bola cahaya keemasan yang kuat dilepaskan dari mulut Taoti, tapi itu tidak dilepaskan ke arah Ditian. Itu tumbuh dengan cepat di udara dan berubah menjadi kepala besar dengan diameter lebih dari 1000 meter. Itu adalah kepala yang identik dengan milik Taoti. Saat membuka mulut emasnya, itu mengisap Myriad Dragon Flames Ditian. Semua capung tersedot ke dalam mulutnya. Kekuatan mengerikan itu bahkan seolah menghisap kepala naga dari celah di langit. Ditian terkejut, dan dengan cepat memukul sayapnya, berbalik dan menyapu ekornya. Itu dicambuk ke sisi proyeksi emas itu dengan aura yang menakutkan.
Namun, dia masih meremehkan kekuatan Tauti yang dibentuk bersama oleh Penatua Suan, Penatua Mu, dan Pohon Emas. Tauti saat ini sekuat di Tian, tetapi garis keturunannya lebih murni. Penatua Mu telah memanfaatkan kekuatan murni di Pohon Emas, bersama dengan kekuatan jiwanya sendiri, untuk melepaskan kekuatan Tauti. Tauti ini hampir setengah dewa, dan bahkan mungkin lebih kuat daripada Tauti asli saat itu. Tauti mahir melahap berbagai hal. Dia menyukai makanan lezat, yang merupakan alasan mengapa kemampuannya terkait dengan hal-hal melahap. Kemampuan pencernaan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Setelah miriat Dragon Flames di Tian dilahap, mereka dengan cepat berubah menjadi pusaran air hitam keunguan, dan jelas lenyap dalam cahaya keemasan. Soul Land 2 Chapter 396.2. Ketika ekor di Tian melecut, Tauti memutar kepalanya ke satu sisi dan membuka rahangnya lebar-lebar sebelum menggigitnya. Cambuk yang kuat seperti itu dihentikan dengan paksa, begitu saja. Selain itu, lebih dari sepertiga tubuh di Tian, mulai dari ekornya, ditelan oleh Tauti. Di Tian sangat marah, dan dia mulai berjuang dengan sekuat tenaga, meraung marah ketika dia mencoba membebaskan diri dari mulut Tauti. Namun, kekuatan Tauti melampaui harapannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membebaskan diri. Tubuh Tauti mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan menyatu dengan kepala emas Tauti. Saat cahaya keemasan ini terus berkembang, perlahan-lahan melahap tubuh di Tian. Di Tian marah ketika dia berteriak, "Apakah kamu pikir kamu dapat menghindari bencana ini dengan menggunakan kekuatan yang ditingkatkan ini untuk menjebakku? Bermimpilah. Bahkan jika kamu bisa menjebakku selama 1 jam, itu tidak akan bisa bertahan lama. Aku benar-benar ingin melihat kekuatan apa yang kalian miliki untuk melindungi Shrek. Orang-orang dari Great Stardew Forest, serang dan hancurkan kota ini di depanku. Membunuh." Saat Di Tian berteriak untuk terakhir kalinya, tubuhnya yang besar dimakan oleh Tauti. Cahaya keemasan menyala, dan langit berubah menjadi sepetak emas. Namun, cahaya keemasan yang berasal dari pohon emas tampaknya telah habis, dan menghilang dari udara. Sepotong emas yang telah melindungi kota Shrek juga menghilang. Pertarungan agung itu benar-benar mencengangkan semua, baik manusia dan binatang buas. Ini memang duel antara yang terbaik di benua. Kekuatan yang dipanggil oleh kedua pihak telah benar-benar melebihi kekuatan puncak yang berjudul Douluo. Shrek Academy akhirnya berhasil menyegel Di Tian dengan kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama ribuan tahun. Namun, kemampuan Penatua Suan dan Penatua Mu juga disegel sekarang. Adapun berapa lama mereka bisa menyegel Di Tian, tidak mudah untuk mengatakannya. Meski begitu, pengungkapan Shrek tentang kekuatan high-end, yang tidak kalah dengan yang dari Great Stardew Forest, memiliki efek besar dalam meningkatkan moral kota Shrek. Raungan terakhir Di Tian adalah perintah terakhirnya ke gelombang buas dari Great Stardew Forest. Penghalang yang didirikan oleh pohon emas telah menghilang. Seketika, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kota. Tembakan Cannon Crossbow Suge Divine. Sising meraung marah ke udara. Di kejauhan, Penatua Song mulai mengganggu biji lagi menggunakan kecepatannya. Sosok demi sosok juga mulai menyerbu ke arah langit di satu sisi hutan untuk melindunginya. Kekuatan tempur kelas atas dari kedua belah pihak mulai berbenturan. Suge Divine Crossbow Cannons ditembakkan lagi, dan ratusan bom peledak tinggi ditembakkan dengan cepat ke udara. Perintah Sising sangat tepat. Meriam tidak ditembakkan ke arah binatang buas yang sedang mengisi di depan, tetapi mereka diarahkan sedikit lebih jauh ke belakang. Dengan cara ini, binatang buas akan dipisahkan. Selanjutnya, meriam ini ditembakkan dengan kekuatan penuh kali ini. Mereka menembakkan 3 tembakan berurutan, dan lebih dari 1600 bom peledak tinggi ditembakkan ke arah Beast Soul. Mereka dibagi menjadi 3 gelombang yang berbeda, waktu antara masing-masing gelombang kurang dari 5 detik. Setelah pelajaran sebelumnya, binatang buas ini tidak lagi pasif. Mereka yang budidaya lebih dari 10.000 tahun langsung melepaskan keterampilan jiwa bawaan mereka terhadap bom yang mendekati mereka ketika mereka melihat bahan peledak tinggi datang. Banyak bom meledak di udara dan tidak menyerang mereka. Namun, serangan Sising memang cukup ganas. Ketika meriam ditembakkan dalam 3 gelombang yang berbeda, intensitas serangan itu 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena pasukan Beast Soul tidak siap, mereka masih banyak menderita. Hampir 2/3 dari bom ledak tinggi masih menghantam binatang buas. Ketika ledakan luar biasa terjadi, kota Shrek tampak terguncang ketika suara dan desahan bergema bolak-balik.
Ledakan yang mengerikan menyebabkan bumi bergetar, dan darah dan daging binatang buas berceceran di sekitar. Ketika dia melihat adegan ini, wajah Biji menjadi dingin. Dia tidak bisa diganggu dengan pengganggu Elder Song, dan melepaskan kemampuan penyembuhan masanya. Sepetak besar cahaya biru dengan cepat menelan pusat wilayah tempat ledakan terjadi. Namun, Penatua Song sangat kuat. Tanpa ancaman titian di langit, dia membelah luka lain di lengan kanan Biji. Seberkas cahaya hijau menyala tepat saat Biji menggunakan kemampuan penyembuhan masanya. 400.000 tahun jiwa binatang yang melindungi Biji meraung dengan marah pada saat yang sama, dan konsentrasi serangan yang intens langsung diarahkan pada Penatua Song. Namun, kecepatan Penatua Song terlalu menakutkan. Sebagai master jiwa tercepat di Shrek, dia melepaskan kekuatan penuhnya melalui Green Shadow Godly Hawk. Garis cahaya hijau bisa terlihat berkedip di udara, tetapi binatang jiwa yang kuat tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka tidak berdaya ketika dia terus mengganggu mereka. Penatua Song menggunakan tindakannya untuk mengajarkan pelajaran kepada semua guru jiwa dari Shrek Academy. Dia mengajar mereka bagaimana seorang guru jiwa tipe agility harus bertarung. Dalam hal kemampuan, Penatua Song tidak bisa dibandingkan dengan begitu banyak makhluk jiwa kuat yang bekerja bersama. Namun, ia berhasil memanfaatkan kecepatannya yang tidak saleh untuk meneror musuh-musuhnya. Dia tidak punya niat untuk menyakiti mereka terlalu banyak, tetapi hanya bertujuan untuk mengganggu mereka. Kekuatan ofensifnya akan mematikan jika seseorang mengabaikannya. Namun, serangan mereka juga akan sama sekali tidak berguna untuknya jika mereka mencoba untuk mengambil tindakan terhadapnya. Mereka hanya bisa tetap berhati-hati di sekitarnya. Seketika, semua binatang buas yang kuat ini benar-benar tidak berdaya. Perawatan Biji tepat dan tepat waktu. Dia berhasil menyelamatkan banyak jiwa binatang buas. Namun, ada terlalu banyak bom eksplosif, dan tak terhitung jumlahnya makhluk jiwa masih kehilangan nyawa mereka. Bahkan tanah dibiarkan dengan depresi besar yang menghalangi binatang buas di belakang mereka. Dalam hal kecerdasan, binatang buas tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Jiwa binatang buas yang memimpin serangan di depan terus menyerang menuju kota Shrek karena keberanian mereka yang berlebihan. Mereka bahkan tidak peduli dengan kenyataan bahwa bala bantuan mereka di belakang telah terhambat. Binatang buas jiwa ganas ini tiba di tembok kota dan segera mulai mengukur mereka melalui berbagai cara. Di bagian atas tembok kota ada penguasa jiwa yang kuat dari Shrek dalam formasi, menunggu binatang buas ini datang. Dari 3.000 penguasa jiwa, 1.000 bergerak maju bersamaan, dan masing-masing mengangkat tombak jiwa ke pundak mereka. Sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani sisi tembok kota ketika mereka ditembakkan ke arah binatang buas yang memanjat dinding. Jiwa binatang yang mengisi di depan adalah yang terlemah. Ada sangat sedikit di antara mereka yang mahir dalam serangan jarak jauh. Bahkan jika ada yang terspesialisasi dalam serangan jarak jauh, mereka masih bisa dengan mudah diatasi, mengingat banyaknya penguasa jiwa yang kuat di bagian atas tembok kota. Namun, binatang buas ini masih menggunakan tubuh mereka untuk melawan sinar jiwa. Gelombang pertama langsung ditekan oleh sinar jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika binatang buas menjerit kesakitan, mereka jatuh dari tembok kota. Mereka hanya bisa meninggalkan bekas goresan di dinding, bahkan dengan cakarnya yang tajam. Suge Divine Crossbow Cannons juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan diri. Ketika jiwa-jiwa binatang di jajaran kedua dituntut kemudian, makhluk-makhluk jiwa yang awalnya di depan sebagian besar telah terbunuh. Adapun Shrek City, itu benar-benar tidak rusak. Beberapa dari mereka yang baru saja bergabung dengan tentara pertahanan kota Shrek pasti gugup sebelumnya, ketika mereka melihat ukuran gelombang binatang buas menuju kota Shrek. Namun, kepercayaan diri mereka mulai tumbuh seiring berjalannya waktu dan pasukan Beast Soul menderita banyak korban, sementara mereka tetap tidak terluka sama sekali. Pada titik ini, Sekte Tang tiba di puncak tembok kota. Bei Bei memimpin mereka, dan mereka bertemu dengan Dekan Yan Shaoze. Pelaporan ke Din Yan. Bei Bei membawa semua orang dari Sekte Tang ke depan Yan Shaoze dan menyambutnya dengan hormat. Yan Shaoze berkata dengan suara rendah, "Sangat menyenangkan bahwa kalian semua ada di sini. Anda semua dapat bersiap di sini untuk menjadi cadangan kami. Ingat, jangan terlalu jauh dari saya. Kali ini, meriam salib silang Suge Anda telah banyak membantu kami. Lihatlah." Yan Shaoze tampak sangat bersemangat sekarang. Dia tidak senang karena mereka telah membunuh sejumlah besar binatang buas. Dia senang karena penampilan Penatuamu. Penatuamu belum mati, dan rohnya akan hidup selamanya.
Baginya, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya ketika dia mendengarkan ceramah Penatua Mu. Ketika Penatua Mu dan Penatua Suan berkolaborasi untuk menyegel Ditian di langit, kepercayaan diri Shrek Academy sangat meningkat. Terhadap ombak buas yang menakutkan ini, Shrek City telah sepenuhnya di atas angin. Bei Bei tertawa getir. Din Yan, kita sebenarnya di sini untuk meminta maaf. Yan Shaoze tertegun sejenak, dan kemudian segera menyadari sesuatu. Dia mengangkat tangan kanannya, dan garis kekuatan jiwa mulai berkembang. Baik dia dan Bei Bei dilanda gelombang kekuatan jiwa ini, dan semua kebisingan di luar terisolasi. Apa yang terjadi? Yan Shaoze bertanya. Bei Bei tertawa getir. Dalam perjalanan ke sini, kami bertemu Nan Qiu yang bergegas kembali dari Kekaisaran Sun Moon. Dia adalah pemimpin sekte muda dari sekte Dragon yang kami bawa kembali dari Radiant City. Kali ini, dia kembali bersama ibunya, Penatua Nan Suishui. Petik 2. Nan Qiu, Nan Suishui. Yan Shaoze tertegun sejenak, tetapi dia segera bereaksi. Apakah kamu mengatakan bahwa Yu Hao kembali ke Sunrise City untuk menyelamatkan mereka berdua? Karena mereka kembali, di mana Yu Hao? Apa yang terjadi padanya? Apakah dia baik-baik saja? Petik 2. Huo Yu Hao terlalu penting bagi Shrek Academy. Dia adalah pewaris Paviliun Dewa Laut. Dia seharusnya menggantikan Yan Shaoze di masa depan. Selanjutnya, jiwa bela diri es tertinggi Huo Yu Hao dan roh yang telah dia teliti sangat penting bagi masa depan akademi. Saat ini, Bei Bei tidak tahu apakah ia seharusnya bersemangat atau tertekan. Dalam perjalanan ke sini sebelumnya, mereka menemukan Nan Suishui dan Nan Qiu yang keduanya kembali ke kota Shrek. Ketika mereka kembali, Nan Qiu menceritakan semua yang terjadi antara mereka dan Huo Yu Hao ke Bei Bei. Setelah mendengar mereka, Bei Bei tertegun selama setengah menit sebelum dia dengan cepat memimpin rekan-rekannya menuju tembok kota selatan. Gelombang binatang buas telah datang dari Great Stardew Forest, dan Huo Yu Hao adalah orang yang telah memulai kekacauan ini. Setelah menceritakan kembali peristiwa Bei Bei, reaksi Yan Shaoze identik dengan reaksi Bei Bei sebelumnya. Dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Wang Qiwer sebenarnya adalah bentuk manusia dari Kaisar Beast. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan gelar Douluo seperti kita tidak menyadari ada perbedaan antara dirinya dan manusia. Tidak heran dia adalah Kaisar Binatang. Bagaimana dengan Yu Hao? Kapan dia kembali? Yan Shaoze dengan cepat menanyai Bei Bei. Soul Land 2 Chapter 396.3. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Saya mendengar Penatua Nan Suishui menyebutkan bahwa Huo Yu Hao memiliki beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Dia akan kembali setelah dia menyelesaikannya. Dia seharusnya bisa menebak bahwa makhluk buas dari Great Stardew Forest akan membalas. Mempertimbangkan kecerdasannya, saya yakin dia akan bergegas kembali secepat mungkin, meskipun dia terpengaruh oleh kematian Qiwer. Saya percaya bahwa dia memiliki semacam cara untuk membantu kita menghadapi gelombang buas ini. Din Yan, Sekte Tang tidak bisa mengelak dari tanggung jawab untuk masalah ini. Kami bersedia menggunakan kekuatan apapun yang kami miliki untuk membantu Akademi melawan gelombang binatang buas ini. Saya hanya berharap bahwa Anda dapat memberikan beberapa kata yang baik bagi kami kepada Penatua Suan. Ini bukan yang Huo Yu Hao harapkan. Dia juga sangat terpengaruh, dan dia juga yang pasif juga. Yan Shaoze tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mengganggu Bei Bei, menghentikannya dari melanjutkan. Apa gunanya mengatakan semua itu sekarang? Mari kita paksa gelombang binatang buas ini kembali dulu. Selanjutnya, apakah saya mengatakan bahwa saya menyalahkan Yu Hao? Ini hanya dapat dianggap sebagai kesempatan baginya. Kenapa kita menyalahkannya karena hal seperti ini? Dia sudah sangat diberkati, dan dia sekarang mendapatkan kekuatan dari binatang buas takdir. Dia pasti akan tumbuh lebih cepat. Kami masih belum bisa memastikan apakah ini hal yang baik atau buruk untuk Akademi. Mari kita tunggu sampai dia kembali. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir Ditian akan tetap diam, bahkan tanpa hal ini sebagai pemicu? Kemampuan binatang buas di hutan Great Stardew telah meningkat secara signifikan selama beberapa abad terakhir. Jumlah 100 jiwa binatang buas telah meningkat, dan kemampuan mereka secara keseluruhan telah mencapai puncak baru. Mata emas Raja Naga Hitam itu nakal. Faktanya, Akademi sudah menebak bahwa dia tidak akan memilih untuk diam lama. Kematian Beast Emperor hanya mempercepat proses ini. Kematian Emperor Beast juga sangat membatasi peningkatan di masa depan pada Great Stardew Forest.
Ini bukan hal buruk bagi manusia. Saat ini, mari kita lihat bagaimana kita menghadapi krisis ini. Petik 2. Bei jauh lebih lega setelah mendengarkan kata-kata Yan Shaoze. Sikap Dekan Yan pada dasarnya mewakili sikap akademi. Selama mereka tidak menyalahkan Huo Yuhao karena membawa bencana ini, Bei puas. Bei menegakkan pandangannya dan bertanya, Din Yan, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Yan Shaoze menjawab, aku belum membutuhkan kalian semua untuk bertarung. Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mengumpulkan kekuatan Tang Sekte untuk membantu akademi? Dalam hal ini, saya akan membutuhkan Anda dan Sekte Anda untuk mengeluarkan semua alat jiwa yang Anda miliki. Sekte Tang akan bertanggung jawab atas penyebaran alat jiwanya. Berkoordinasi dengan Si Xing mengenai ini. Petik 2. Iya, Bei dengan cepat setuju, dan segera berbalik sebelum memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Su Sanxi dan yang lainnya juga telah mendengar apa yang terjadi pada Huo Yuhao. Mereka juga sangat khawatir tentang pendapat akademi. Saat ini, mereka merasa lebih lega setelah melihat ekspresi Bei. Dari wajah Bei, sepertinya akademi tidak memiliki pendapat tentang Huo Yuhao dulu. Ayo pergi dan kumpulkan semua alat jiwa di sekte. Keluarkan semua botol susu tertutup kami dan berbagai alat jiwa yang baru saja kami ciptakan, Bei menginstruksikan mereka. Huo Yuhao penting bagi Akademi Shrek, tetapi dia juga sama pentingnya dengan Sekte Tang. Dia adalah junior kecil semua orang, dan telah memberikan kontribusi besar bagi pengembangan sekte ini. Pada saat kritis ini, Bei hanya ingin melakukan satu hal sebagai senior tertua dari Sekte Tang, berkontribusi sebanyak yang dia dan Sekte Tang untuk menghentikan gelombang binatang buas ini, dan menebus kesalahan Huo Yuhao. Tanda hubung. Pertempuran telah dimulai dengan baik dan benar-benar. Pasukan binatang buas tidak menghentikan serangan mereka meskipun mereka telah menderita banyak korban. Sebaliknya, serangan mereka menjadi lebih ganas. Si Xing memegang benteng di tengah tembok kota selatan, mengeluarkan perintah terus-menerus. Setelah menembakkan Suge Divine Crossbow Cannons lagi, dia tidak punya pilihan selain membiarkan meriam menjadi dingin untuk beberapa waktu. Sejumlah besar binatang buas mulai skala tembok kota lagi, dan serangan jarak jauh yang berasal dari binatang buas juga menjadi lebih kuat. Si Xing segera mengubah strategi pertempuran mereka dalam menanggapi semua ini. Aktifkan penghalang jiwa pelindung kita dan lepaskan bom kejutan. Para master jiwa yang merupakan punggung terjauh masing-masing membawa sebuah tiang logam di depan mereka. Mereka dengan cepat menempelkan telapak tangan ke tiang mereka dan menuangkan kekuatan jiwa mereka. Tiba-tiba, penghalang hijau dengan cepat naik di atas kota Shrek, membentuk penghalang isolasi yang kuat. Jiwa binatang yang hendak mencapai puncak tembok kota tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat meraih apapun dengan cakar tajam mereka, dan segera meluncur turun ke dinding. Serangan jarak jauh yang mengenai penghalang segera dihalau. Sebuah lubang tiba-tiba terbuka di tempat yang tidak mencolok di tembok kota selatan. Bola-bola cahaya perak langsung menyebar darinya. Gelombang kejut yang intens mulai melonjak keluar, dan semua binatang jiwa yang memanjat tembok kota diliputi jaring yang dibentuk oleh bola-bola cahaya perak ini. Tubuh mereka mulai bersinar dengan cahaya perak ketika mereka jatuh dari tembok kota. Jatuh dari tembok kota tidak berakibat fatal bagi makhluk jiwa ini, mengingat betapa tangguhnya tubuh mereka. Gelombang kejut hanya menghentikan mereka untuk sementara, juga. Namun, mereka menabrak binatang buas di bawah mereka saat mereka jatuh dari tembok kota. Denyut nadi yang berasal dari bom kejut bisa diteruskan. Tiba-tiba, sejumlah besar binatang jiwa di bawah kota mulai berkumpul bersama, dan mereka semua dipengaruhi oleh bom kejut, menyebabkan mereka untuk sementara kehilangan kemampuan ofensif mereka. Melemparkan. Si Xing berteriak dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya. Bola api kemudian dengan cepat terlempar ke udara oleh tentara biasa. Bola api ini tidak biasa. Mereka dicampur dengan beberapa obat menggunakan formula khusus untuk meningkatkan efek pembakaran dan viskositasnya. Bom pembakar. Mereka secara khusus ditemukan oleh Shrek Academy, dan hanya digunakan untuk mempertahankan kota. Yang paling penting, mereka hanya perlu dinyalakan sebelum digunakan, dan akan meledak saat mereka menghubungi sesuatu yang lain. Setelah meledak, mereka akan mengubah daerah tertentu menjadi lautan api, dan api ini akan terus menyala untuk waktu yang lama. Sebagian besar binatang buas takut akan api. Meskipun api ini tidak cukup untuk membunuh mereka, ketakutan naluriah mereka masih akan membuat mereka panik. Bom pembakar ini juga bisa digunakan oleh tentara biasa.
Dalam sekejap, bom pembakaran yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan dari tembok kota, menciptakan lautan api yang sangat besar. Jiwa binatang yang berkumpul di bawah tembok kota mulai mengaum dengan liar. Mereka berjuang di lautan api ini, dan bahkan tidak peduli ketika mereka melukai binatang buas lainnya. Sisa dari makhluk jiwa yang mengisi dari belakang tidak bisa membantu tetapi terhalang oleh suhu yang sangat tinggi. Sementara Shrek City tidak sebesar Radiant City, dan tidak memiliki Soul Engineering Legion, mereka memiliki master jiwa yang paling luar biasa di seluruh benua, dan memiliki pasukan dengan kekuatan pertempuran terbesar. Ketika incendiary bom mendarat, intensitas serangan Elder Song meningkat. Sementara dia dikelilingi oleh beberapa ratus ribu tahun binatang buas, dia masih berhasil mengganggu biji sehingga dia tidak dapat menggunakan daerahnya dari keterampilan jiwa tipe penyembuhan efek. Serangan jarak jauh dari Beast Soul ini tidak lemah, tapi sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak tipe Beast Soul di Great Stardew Forest dan mereka hampir tidak hidup bersama sebagai spesies. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak dapat berkoordinasi satu sama lain. Bahkan serangan jarak jauh oleh bis jiwa ratus ribu tahun tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada pelindung jiwa pelindung di tembok kota karena mereka tidak berkoordinasi dan menyerang pada saat yang sama. Akademi Shrek masih menunggu, sambil mengadopsi formasi yang ketat. Keuntungan mereka saat ini tidak berarti apa-apa. Gelombang binatang buas yang datang masih tampak tak berujung. Selain itu, binatang jiwa yang benar-benar kuat dari Great Stardew Forest belum memasuki pertarungan. Tanda pisah. Jiwa binatang terus menyerang secara gila-gilaan menuju kota, sementara tentara pertahanan kota Shrek terus mempertahankan kota dengan tegas. Pertarungan telah memasuki jalan buntu. Jiwa binatang menggunakan kehidupan mereka untuk menguras sumber daya kota Shrek. Suge Divine Crossbow Cannons memiliki rentang hidup yang terbatas. Bahkan dengan waktu yang cukup untuk pendinginan, susunan formasi internal mereka akan tetap rusak setelah mereka dipecat beberapa kali. Kerang meriam jiwa stasioner belum dimanfaatkan. Itu adalah kartu truf Shrek. Orang-orang dari Sekte Tang adalah yang paling sibuk saat ini. Mereka menerima bantuan tim 500 orang yang ditugaskan kepada mereka oleh Sising. Sejumlah besar sumber daya sedang diangkut dari Sekte Tang ke tembok kota selatan sekarang. Setelah pertarungan berlangsung selama 1 jam, Sising melihat setumpuk meriam jiwa yang diam di belakangnya, dan akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai. Sekte Tang memiliki fondasi yang kuat, dan mereka bersedia menawarkan segalanya untuk kita gunakan. Saya mendengar bahwa mereka hanya tumbuh pada skala ini karena dukungan akademi. Akademi jelas membuat investasi yang berharga. Jiwa binatang telah menyerang selama beberapa waktu, tetapi mereka tidak dapat mencapai puncak tembok kota karena mereka ditekan oleh alat jiwa. Gelombang binatang terus melonjak dengan kuat, tetapi Shrek tetap tegas. Tidak peduli seberapa ganas binatang buas ini, mereka masih berhasil melawan mereka. Namun, Penatua Song sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Tidak ada seorang pun dari Shrek yang memperkuat Song Penatua, termasuk Dewa Bela Diri Dulu Ocean Liner, yang adalah putri kandung Penatua Song. Itu karena tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Dengan kultivasi Elder Song, dia bisa meninggalkan medan perang kapan saja dia mau. Namun, dia tidak bisa bertahan selamanya. Begitu seseorang dikunci oleh terlalu banyak binatang buas, mereka akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Lampu hijau menyala, dan sinar hijau yang mempesona itu muncul di langit lagi. Penatua Song telah kembali ke puncak tembok kota, dan mengungkapkan wujudnya. Dia tampak seperti baik-baik saja. Namun, setelah dia mati lebih dekat, terbukti bahwa dia sedikit kehabisan napas. Saat Song Elder meninggalkan medan perang, penyembuhan massal biji segera berlaku. Sepetak besar cahaya biru melanda bagian depan gelombang binatang buas, dan sangat mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh pasukan makhluk buas jiwa. Sinar jiwa dari atas tembok kota masih menyala kuat, dan untuk sementara menekan gelombang binatang buas. Bom kejut tidak terlalu sering digunakan, hanya ketika binatang buas itu berada di dekat bagian atas tembok kota. Penatua Song juga terkejut ketika dia melihat sejumlah besar meriam jiwa stasioner yang berkumpul di bagian atas tembok kota, dan bertanya kepada Sising, apakah akademi mempersiapkan semua ini? Sising tertawa lembut, dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak, mereka dikirim ke sini oleh Sekte Tang.